Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung lagi dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Kamis 29 Juni 2023, Pekan Biasa ke-12, Ofisi Pekan ke-4, Hari Raya 1 Petrus dan Paulus Rasul. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasihati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah menyembah Tuhan, Raja para Rasul. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah menyembah Tuhan, Raja para Rasul. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Marilah menyembah Tuhan, Raja para Rasul. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah Gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah menyembah Tuhan, Raja para Rasul. Hari ini dengarkanlah suara-Nya. Jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah menyembah Tuhan, Raja para Rasul. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah menyembah Tuhan, Raja para Rasul. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah menyembah Tuhan, Raja para Rasul.
Madah. Yesus cahaya yang menyinari bumi, hari mulia, hari Maria ini. Kau gemilangkan dengan kenangan suci yang merayakan kemartiran sejati. Pahlawan Petrus, penjaga pintu surga, serupa Kristus, disalib dan disiksa, pedang terhunus yang memenggal kepala, melantik Paulus menjadi martir jaya. O Roma mulia, Engkau sungguh terpuji karena jasa kedua tokoh suci yang menguduskan tanah yang kau banggakan dengan percikan darah yang dicurahkan. Dimuliakanlah Bapa Maha Kuasa, diluhurkanlah Putra Tunggal tercinta, dihormatilah Roh penghibur gereja, berkuasalah ini dan selamanya. Amin. Pendarasan Mazmur. Engkaulah Kristus, Putera Allah yang hidup, dan engkau berbahagialah engkau, hai Simon Petrus. Mazmur 18. Langit mewartakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memasukkan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikannya kepada malam berikut. Meskipun tidak bicara dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh dunia bergemalah seruannya, dan pesannya sampai ke perbatasan bumi. Di sanalah Tuhan memasang kemah bagi sang surya, yang meninggalkan peraduannya bagaikan pengantin. Dengan girang sang surya menempuh jalan peredarannya, laksana seorang pahlawan. Dari ujung langit yang satu ia beredar ke ujung yang lain, dan tak ada yang luput dari panas teriknya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Engkaulah Kristus, Putera Allah yang hidup, dan engkau berbahagialah engkau, hai Simon Petrus. Engkaulah Petrus, dan di atas bukit Wadas ini akan kudirikan gerejaku. Mazmur 63. Ya Allah, dengarkanlah suara keluhanku. Jagalah hidupku terhadap musuh. Lindungilah aku dari kaum penjahat yang bersekongkol, dari gangguan orang-orang durhaka. Mereka mengasah lidah seperti pedang, membitikan kata-kata beracun seperti panah. Dengan diam-diam mereka menembak orang yang tak bersalah. Tidak malu mereka menembak sekonyong-konyong. Mereka mengampukan racunnya dan memasang perangkap dengan seksama. Pikirnya seorang pun tidak tahu. Mereka merahasiakan rencananya yang jahat. Tak terdugalah batin mereka. Tetapi Allah menembak mereka dengan panah. Sekonyong-konyong mereka terluka. Mereka jatuh tergelincir oleh lidahnya sendiri. Setiap orang yang melihat menggelengkan kepala. Maka semua orang takut dan mewartakan karya Allah. Mereka menyelami perbuatan tangannya. Orang jujur bersuka cita karena Tuhan dan berlindung padanya. Orang yang lurus hati bermegah-megah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Engkaulah Petrus, dan di atas bukit Wadas ini akan kudirikan gerejaku. Engkaulah alat pilihan Santo Paulus Rasul. Engkau mewartakan kebenaran di seluruh dunia. Mazmur 96. Tuhan meraja, hendaklah bumi bersorak-sorai, dan pulau-pulau bersuka cita.
Awan kelam menyelubungi Tuhan. Keadilan dan hukum tumpuan tahtanya. Api menjala di hadapan Tuhan, menghanguskan para lawan di sekitarnya. Halilintar menyinari jagat, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh laksana lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan semesta alam. Langit mewartakan keadilan Tuhan, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Dipermalukan orang yang menyembah berhala, yang bermegah atas arca yang tak berdaya. Hendaknya segala dewa sujud menyembah Tuhan. Sion mendengarnya dan bersukacita. Kota-kota Yehuda bersorak-sorai karena keputusan-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau maha agung di atas segala dewata. Hai orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Sebab Tuhan memelihara orang yang mengasihinya, dan melepaskan mereka dari cengkeraman orang jahat. Terang terbit bagi orang benar, sukacita bagi orang yang tulus hati. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Muliakan namanya yang kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Engkaulah alat pilihan Santo Paulus Rasul. Engkau mewartakan kebenaran di seluruh dunia. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 1 ayat 15 sampai bab 2 ayat 10. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi,
maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas, dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendatipun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga, mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus. Bagian ketiga, hal hiburan batin. Pasal ke-57. Janganlah orang terlalu merasa susah karena tergelincir ke dalam beberapa kesalahan. Hendaklah lebih tenang dan berusahalah agar dapat menerima sesuatu dengan hati yang lebih sabar. Semuanya belum berarti tak dapat ditolong lagi jika engkau merasa seringkali diserang godaan-godaan, bahkan godaan yang besar. Engkau itu manusia, bukanlah Allah. Engkau itu daging, bukanlah malaikat. Bagaimana engkau dapat selalu tetap dalam keadaan kebajikan yang sama, apabila hal ini oleh para malaikat pun di surga dan oleh manusia yang pertama di dalam taman Firdaus tidak dialami? Akulah yang memperkuat dan menghibur mereka yang berduka cita, dan yang mengangkat mereka yang mengenal kelemahannya kepada kealahanku. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita melambungkan Mada Allah Tuhan kami. Allah Tuhan kami, Engkau kami muliakan, Dikau Bapa yang kekal. Seluruh bumi sujud padamu, para malaikat, serta segala isi surga bermada, kerubim dan serafim, tak kunjung putus memuji Dikau. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Langit dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Kau dimuliakan kalangan para rasul. Kau diluhurkan rombongan para nabi. Engkau dipuji barisan para martir. Engkau dipuji gereja kudus di seluruh dunia. Bapa sungguh Maha Kuasa, Putra Bapa yang tunggal, yang patut disembah. Roh Kudus pula, penghibur umat Allah, Kristus Raja nan jaya. Engkaulah Putra Bapa yang kekal. Untuk menebus kami Kau jadi manusia. Sudi dikandung Santa Perawan. Kuasa maut Kau kalahkan. Kau buka pintu surga bagi umat beriman. Kau bertata dengan mulia di sisi kanan Bapa.
Dikau lagi yang akan datang, maka kami mohon tolonglah hamba-Mu yang Kau tebus dengan darah-Mu sendiri. Satukanlah kami dengan orang kudus dalam kemuliaan-Mu. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkatilah umat pilihan-Mu. Rajailah kami, dan angkatlah kami untuk selamanya. Setiap hari kami memuji Dikau, kami memegang nama-Mu untuk sepanjang masa. Ya Tuhan, sudilah menjaga kami, agar hari ini luput dari dosa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Limpahkanlah kasih setia-Mu kepada kami, sebab kami berharap padamu. Kepada Tuhan kami percaya, kami tak kecewa selamanya. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa syafaat untuk saudara-saudara kita. Tuhan Allah kami mempersembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili bagi mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan juga mereka yang sedang terpuruk karena belenggu dosa. Patahkanlah ya Tuhan belenggu kelekatan terhadap dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih dan pengharapan, sehingga mereka pada akhirnya beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena kesulitan ekonomi pada masa ekonomi yang sulit ini. Berilah mereka rezeki dan hikmat, sehingga di tengah kesulitan mereka masih dapat berusaha mendapatkan penghasilan yang cukup. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik Rusia-Ukraina. Celikkanlah mata mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tetap mengamalkan kasih kepada sesama. Marilah kita berdoa juga bagi para pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat Tuhan di dalam membawa bangsa ini melewati tahun 2023 ini. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing.
Marilah berdoa. Tuhan Allah kami, semoga kami dibantu oleh doa Santo Petrus dan Paulus Rasul-Mu. Dengan perantaraan mereka, Engkau sudah memberikan gereja-Mu dasar rahmat surgawi. Kiranya dengan perantaraan mereka pula, Engkau memberikan sokongan kepada kami untuk mencapai keselamatan abadi. Sebab Engkaulah pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat bisa bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan ini. Marilah saudara kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan bersama-sama pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.